Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Sabtu 28 November 2020, yang adalah pekan biasa yang ke-34. Kita akan merenungkan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus menyampaikan apa yang seharusnya kita perbuat untuk menantikan kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Sehingga ketika Tuhan datang, kita sudah siap dan layak untuk masuk dalam kemuliaan-Nya. Saudaraku yang terkasih, yang pertama Yesus mengatakan, "Jagalah dirimu. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi." Yang harus kita lakukan adalah menantikan kedatangan Tuhan, itu adalah berjaga-jaga, bersiap-siap dengan segala kewaspadaan terhadap berbagai bentuk atau hal yang dapat menggagalkan kita menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan dalam kepenuhannya. Yesus menghendaki agar hati kita tetap berpusat, tetap terarah kepada kepenuhan janji yang yakni menikmati kemuliaan bersama dengan Dia. Sehingga berbagai bentuk pesta pora dan kemabukan dapat membuat orang berpuas diri dengan apa yang bisa dinikmati secara sensual sekarang ini. Berbagai bentuk pesta pora dapat membuat orang merasa puas diri dengan kenikmatan yang tersaji saat ini. Dan dalam kemabukan, orang memang benar-benar lupa diri dan lupa arah hidup. Karena itu, berwaspadalah terhadap hal-hal yang membuat kita merasa cukup dan puas dengan apa yang hanya dapat mengenyangkan dan memuaskan sesaat. Saudaraku yang terkasih, yang kedua, Yesus mengatakan, "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa." Jadi dengannya Yesus mengindikasikan bahwa hal menanti kedatangan Tuhan bukanlah hal menanti dengan pasif, tetapi suatu penantian yang aktif, yang ditandai dengan ketekunan dalam doa, dalam komunikasi yang mendalam dengan Dia dan dengan Allah Bapa. Berdoa memperlihatkan sikap penyerahan, kepasrahan, tetapi dengan suatu kerinduan dan keyakinan pasti. Dengan berdoa, para murid kita semua dibantu untuk memusatkan perhatian pada hal-hal rohani, surgawi, dan dengannya pula mereka semakin mampu merasakan kedatangan Tuhan itu. Dalam doa, orang semakin dihantar untuk merasakan kehadiran yang ilahi dalam hidupnya. Marilah kita memusatkan perhatian kita kepada perkara-perkara Tuhan dan bukan terikat pada kenikmatan dunia ini, dan marilah kita tetap berjaga-jaga sambil berdoa untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.